Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita hari ini acara buka puasa bersama Jemaah Musola Al-Kalam BBS 2 Cilegon dan tausiah oleh Bapak Ustadz Baidowi. Oke sahabat, mari kita dengarkan tausiah Ramadan oleh Ustadz Baidowi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan bila ghayah wa askurullah syukran bila nihayah. Salatu wa salaman daiman mutalaziman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para satid, para pengajar, staf masyarakat, para kesepuan, para bapak yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa pada kesempatan sore hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah tidak bosan-bosan terus memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman Islam. Pada kala pentingnya nikmat umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Berkat nikmat tersebut kita bisa berkumpul silaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka buka bersama dan sedikit diisi dengan thalabul ilmi. Harapannya mudah-mudahan lewat kegiatan sore hari ini bisa menjadi salah satu sebab untuk kita semua nanti bisa bareng kumpul lagi ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya ila akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, kita bisa bertemu dengan Idul Fitri. Sekarang sudah tanggal 23, insyaallah kayaknya sih puasanya 30 hari kan. Kayaknya sih full 30. Nanti tanggal 31 barangkali Idul Fitri, kayaknya sih. Tapi Allah memberikan satu keistimewaan kepada kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, satu keistimewaan yang hanya diberikan untuk umat Muhammad, tidak kepada umat yang lain. Karena Lailatul Qadar khairun minal fisyahr. Satu malam dari Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan, kurang lebih selama 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita saja belum tentu sampai kan. Kemudian Jibril memberikan salam dari Allah, Muhammad, umatmu nanti akan diberikan pahala seperti sahur. Ada satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Apa keistimewaannya? Tanazzalul malaikat warruh. Seluruh malaikat akan turun ke muka bumi. Warruh itu ayat Jibril di dalam tafsirannya. Jadi Jibril juga sudah nggak pernah turun sebetulnya. Malaikat Jibril. Untuk apa turunnya kan? Ngecek. Semua dicekin kan. Dilihat satu-satu. Masuk ke tempatnya KPI. Kata malaikat, coba dilihat KPI ini malam tanggal 23 semalam lagi apa? Baru dengar lagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada 4 kelompok orang yang sekalipun bertemu dengan malam Lailatul Qadar, tapi tetap tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, siapa itu Jibril? Yang pertama mudminu khamrin, orang yang terus-menerus dalam keadaan mabuk pajen. Bukan buntet. Ini mudminu khamrin. Mudmin itu Kang Bayi terus-menerus mayang, kontinu, terus-terusan. Bukan syaribul khamri ya. Kalau syaribul khamri minum khamr kadang-kadang, kadang minum, kadang enggak kan. Lamun lagi nana order tunggal aja, kalau saya ketahuan orang banyak,
airnya Kang Punten si janda itu dibunuh. Lengkap. Airnya lengkap, minum iya, zina iya, ngebunuh. Makanya dikatakan al-khamru rasul khabais, bahwa khamr itu adalah biangnya kejelekan. Yang keduanya sekalipun bertemu dengan malam Lailatul Qadar, versi kitab Nasihin yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah akan liwalidayah, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Karena kita ini kampung tenang, kalau sama teman maka seberapa sakit kan, tapi kalau sudah punten, kalau sudah anak yang ngomong gak enak, nesek rasanya. Apa kalau anak sudah ngomong gak enak, kan baik, kudu rasanya nesek di dalam, merasa diinjak lawan anak. Makanya durhaka terhadap kedua orang tua itu, masya Allah luar biasa kan, sampai dosanya juga diampuni. Kenapa? Karena orang tua itu disejajarkan dengan Allah kan, gak usah macam-macam. Orang tua itu disejajarkan namanya dengan Allah Pak. So, Anis Kurli wali daika. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini itu disejajarkan namanya dengan Allah. Makanya punten kang senajan ilmu meleduk, maca kitab luar biasa, tapi kalau dia durhaka terhadap kedua orang tua itu tidak akan pernah bermanfaat. Laka arti, ya kan ya. Kemudian kalau kita nikah selaku orang tua dalam rangka mendidik anak, artinya sudah kadang capek, ya kan PI. Artinya gawe anak puskagol pegel kan dua anak. Iya jika dua anak itu punya anak itu, ya gawe ini ya pegel. Ngurusanane pegel, mendidiknya pegel. Artinya jangan sampai anak kita buta dalam urusan agama. Karena ada satu keterangan kita yang mengatakan innal mayyit yu'adzabu fi qabri bi jahli ahli. Ada mayat itu disiksa di kubur itu lantaran karena keluarganya bodoh. Orang tuanya disiksa di kubur karena ninggalin anak-anaknya bodoh dalam urusan agama. Bodoh dalam urusan agama. Punya anak yang kita tinggalkan, kan anak kita nggak bisa sholat, anak kita nggak bisa ngaji, anak kita nggak bisa ibadah, itu kan kita di kuburan babak belur. Tapi kalau anak kita di sini kan nggak bisa matematika, nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak tahu rumus fisika, horor di kuburan dan orang tenaga. Tapi lamun anak itu orang bisa ngaji, anak itu orang bisa sholat, bapak pelur kita lihat. Artinya apa? Anak kita itu kan didik dulu urusan agama, kemudian kita pintarkan urusan dunia. Kenapa? Karena namanya hidup di dunia kan kita jangan sampai ketinggalan urusan dunia. Allah juga ngomong kok. Allah juga ngomong orang tansa nasibaka minat dunia, jangan kamu lalaikan bagian kamu di dunia. Apa bagian kita di dunia kan? Ya belajar urusan ilmu dunia lah. Karena segala sesuatu punten bahwasanya kalau pengen bahagia urusan dunia dan akhirat maka perlu ilmu. Dengan malam Lailatul Qadar itu konon qati'ur rahmin, yang memutus tali persaudaraan. Yang ketiganya wa musahin, orang yang tidak saling tegur sapa. Jadi intinya seperti itu kan. Kemudian di akhir daripada bulan Ramadan ini biasanya kita banyak mengeluarkan sedekah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Faqih Abdul Aziz Samarqandi, yuqalu asrafi sholih tuballighul abda manzilatal akhyar. Asru khisal tawi 10 perkara tubali menyampaikan 10 perkara al abda ing hamba manzilatal akhyar ing tempat yang lebih mulia. Ada 10 perkara yang akan mampu mengantarkan seorang hamba di tempat yang lebih mulia. Awalnya kasratus sedekah, yang pertama itu adalah perbanyak sedekah. Yang kita tahu sedekah itu terbagi dua. Ada sedekah yang sifatnya wajib, ada sedekah yang sunnah. Kalau sedekah wajib itu masuk ke dalam kategori zakat, maka masuk ke dalam kategori sedekah wajib. Yang mau tidak mau itu harus kita keluarkan. Tapi kalau sedekah sunnah itu kan insya Allah untuk mengangkat derajat kita.
dan untuk membersihkan harta-harta kita supaya harta kita cepat gemuk, ya Kang ya. Jadi kalau biar cepat gemuk, kotorannya dibersihin sekalipun belum sampai nisab. Kalau mau bersihin nggak masalah Kang, sekalipun nggak sampai nisab, hanya hukumnya tidak wajib. Sedekah wajib itu kan bagusnya itu i'lan itu bahasa Arab, bahasa Indonesia iklan. Artinya kalau sedekah itu sedekah wajib, bagusnya terang-terangan, bagusnya supaya orang lain tahu untuk menghindari fitnah, bukan kepengen dipuji, bukan kan. Karena dalam kitab dikatakan kalau sedekah itu hukumnya sedekah wajib, maka itu bagusnya orang lain tahu. Orang lain tahu, bukan kepengen dipuji, bukan. Tapi kalau sedekah sunnah itu bagusnya tangan kanan ngasih, tangan kiri enggak. Iya nggak bisa Ustaz, masih tangan naik, tangan kiri baru. Lah itu malah patah kan istilahnya seperti itu kan. Bagusnya kalau kita ngasih itu kan, yang dikasih juga nggak tahu kalau kita ini yang ngasih. Makanya kalau Sayyidina Ali itu kalau sedekah Kang, dia itu kadang naruh duit di jalan. Biasa umpamanya Kang Haji Anto nih kalau pagi lewatin jalan sini nih, Kang Haji Ahmad lewatnya jalan sini nih, itu sengaja Sayyidina Ali dia taruh di sini tuh Kang, 10 real, 20 real di jalan. Kenapa? Supaya Kang Haji Ahmad kalau mau ke masjid dia nemu. Padahal sengaja Sayyidina Ali naruh di sini. Artinya apa? Dia sedekah supaya orang lain nggak tahu. Kadang dia nyari orang yang buta supaya yang dikasih nggak tahu. Tapi jangan kayak seperti batur Kang baik. Kopi asih sengsara. Iki mon masyaallah baik. Ning wong mah lomane kudu bilang tetangga jenenge bos. Woi bos, jadi dulure ponakanane. Bos boleh yang dulur. Ya artinya apa? Sedekah itu utamakan dulu ke keluarga. Kalau urusannya sedekah sun, kalau sedekah wajib itu kan jelas, orang tua jangan, anak jangan. Kalau umpamanya kita berkewajiban mengeluarkan zakat nikah, umpamanya mengeluarkan zakatnya 1 juta, ternyata yang 500 bagi ke fakir miskin, yang 500 kasih ke anak, itu Kang punten zakatnya yang 500 nggak kemasuk. Karena kita tahu Kang ya, yang namanya zakat itu nisabnya juga ada 85 gram emas. Kemudian hartanya jelas. Ya kalian harus dizakat itu bentuknya emas, bentuknya perak, bentuknya duit. Itu Kang bentuknya peternakan, bentuknya tijaro, itu baru kita keluarkan zakatnya. Dan kalau mobil kita punya 2 gitu ya, punya diem aja. Nah zakat nggak itu? Mobil itu kan nggak ada zakatnya, termasuk tanah juga nggak ada zakat, rumah nggak ada zakat. Kakang rumahnya mewah nih, ya umpama mewah, ada 2 miliar, si rumah nih. Tapi kakak nggak kerja, nggak punya duit. Kemudian datanglah waktunya 1 tahun. Lah mau zakat, yang dijakatin apa? Kan rumahnya bagus, dicoplok ke jendela nih. Coplok talawaki dengan ketahuan zakat. Kenapa? Wong itu wajib zakatin duit. Nanti kalau rumah itu dijual, begitu laku tukang 2 miliar laku itu rumah dijual, langsung keluarin zakatnya. Jangan tunggu 1 tahun. Jual rumah 2 miliar kan. Jadi Kang Haji Adori, memang oga, jangan emang dijual sedikit Maret 2025. Nanti ke Jakarta Maret 2026 entek dikit. Jadi kalau yang bentuknya begitu-begitu maka itu punten kontan masuk. Kalau kita punten sama aja kalau kita nambang emas. Kalau di kitab itu pakai contohnya nambang emas.
nambang emas itu kan begitu kita nambang nih, begitu kita dapat satu nisab 85 gram itu langsung dikeluarkan. Langsung dikeluarkan kan? Bukan beda kalau kita punya emas di rumah. Kalau kita punya emas di rumah maka punten nanti zakatnya biar satu tahun. Tapi kalau kita nambang nih nyari langsung dapat 85 gram emas itu malah langsung dikeluarin zakatnya. Samanya kalau kita jual rumah itulah langsung jual tanah langsung. Karena saya punya teman Kang Baik juga tuh. Alhamdulillah selesai sudah, sahabat. Posnya kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih.